Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada, Kemelut, Tahta, dan Angkara. Rupanya usulan Gajah Mada itu sungguh bijaksana. Dengan ditundanya pengangkatan raja baru, maka di rentang waktu yang ada akan bisa dimanfaatkan untuk menilai sosok semacam apa Raden Cakradara dan Raden Kudamerta menjadi suami ratu. Dengan sendirinya akan menempatkan suaminya tak ubahnya raja. Hamba sependapat dengan usulan Patidah Gajah Mada, Tuan Putri Ratu. Dengan demikian, Tuan Putri Ratu akan memiliki kesempatan untuk menimbang lebih teliti dan memandang peralihan kekuasaan itu dengan lebih jelas. Ratu Gayatri memejamkan mata. Di keheningan mata hatinya, Ratu Gayatri bisa menerima pendapat itu. Bagaimana dengan para Mbakyu Ratu? Gayatri bertanya. Ratu Tribuaniswari yang semula mengarahkan tatapan matanya menggertaki raut muka Gajah Mada itu menoleh perlahan pada adiknya. Ratu Tribuaniswari segera memberikan senyumnya. Aku sependapat dengan Gajah Mada, jawabnya. Ratu Narendra Duhita segera menambahi, tak ada salahnya kau mengambil alih keadaan sampai pada suatu ketika kelak kau bisa menunjuk siapa yang pantas menduduki dampar. Ratu Pratsna Paramita juga menyumbangkan senyum. Aku sependapat dengan Gajah Mada. Silakan adik Gayatri yang duduk di atas dampar singgasana. Tetapi aku seorang biksuni, jawab Gayatri. Justru dengan dipimpin oleh seorang biksuni yang terjauhkan dari putaran karma dan nafsu, negara akan menjadi tentram, aman, dan damai. Adi Ratu Raja Patni tidak perlu cemas. Bukankah ada Paman Aryatada dan Gajah Mada yang begitu perkasa yang akan membantu Adi Ratu? Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri terbungkam. Untuk waktu lama, setidaknya memang diperlukan waktu untuk mengambil keputusan menghadapi keadaan yang tidak terduga itu. Baiklah, aku terima usulan Gajah Mada yang didukung para Mbakyu Ratu dan Paman Pati Aryatada. Sampai ketika kita kelak melihat siapa yang pantas menduduki dampar istana, aku akan menempatinya lebih dahulu. Mendengar ucapan itu, serentak Gajah Mada mengubah sikap duduknya dari yang semula bersila. Kali ini kaki kirinya ditekuk bersandar tumit, dengan kaki kanan menapak di tanah. Dengan sikap itulah Gajah Mada memberikan sembahnya. Sembah yang diberikan kepada orang dalam kedudukan sebagai ratu pimpinan negara. Sikap yang sama dilakukan Gajah Mada, dilakukan pula Cakradara dan Kudamerta. Aryatada tidak turun dari tempat duduknya, namun dengan santun pula Patih Amangkubumi itu merapatkan dua telapak tangannya dan membawanya ke ujung hidung. Sri Gitarja dan adiknya merasa tidak lagi berhadapan dengan ibunya, namun berhadapan dengan ratu penguasa Majapahit yang baru. Sri Gitarja dan Dyahwiyat yang semula berdiri segera duduk bersimpuh sambil memberikan sembahnya dengan takzim. Gajah Mada, ucap Ratu Gayatri. Gajah Mada yang kembali bersila segera memberikan sembahnya. Hamba Tuan Putri, jawabnya. Lalu, siapa orang yang terbunuh malam ini? Hamba Tuan Putri, orang yang terbunuh dalam sebuah perkelahian masih kerabat Raden Kudamerta, namanya Ki Panji Wirodopo. Kudamerta merasa pilar ruangan itu bergoyang. Mengombak wajah Raden Kudamerta, memperhatikan mayat yang masih bisa dikenalinya dari sisa pakaian dan pahatan timang yang dikenakan orang yang tubuhnya terbakar hangus. Mayat itu juga bisa dikenali dari terompah kaki yang melekat. Raden Kudamerta yang tangannya menggenggam terasa dingin, namun
panas di dadanya apabila menyambar daun-daun kering, maka akan terbakar hangus daun-daun kering itu. Andai telur mentah berada di dalam genggaman tangannya, maka akan matang mengeras telur itu. Siapa yang melakukan perbuatan ini, Paman Panji Wirodopo? Gumamnya. Isi dadanya membuncah, menggelegak dan amat butuh penyaluran. Namun Panji Wirodopo telah terlanjur beku menjadi mayat. Panji Wirodopo tidak mungkin menjawab pertanyaan itu. Sekujur tubuhnya yang menjadi sumber bau daging terbakar merangsang keinginan untuk muntah. Raden Kudamerta Breh Pamotan yang baru saja mendapat anugerah gelar Breh Wengker Wijaya Rajasa yang parameswara mengedarkan pandangan matanya ke arah semua orang yang bergerombol melingkar mengelilingi mayat pamannya. Seorang bertanya, apa yang terjadi? Perapian yang porak-poranda dan keadaan mayat yang hangus dengan lugas bercerita betapa kejam orang yang melakukan pembunuhan itu. Panji Wirodopo dilempar ke dalam api yang berkobar dalam keadaan masih hidup. Panji Wirodopo yang meronta kesakitan menyebabkan perapian porak-poranda. Api benar-benar telah menghanguskan tubuhnya, menyebabkan seorang prajurit benar-benar muntah. Raden Kudamerta melirik prajurit itu dengan segera bergegas menjauh. Apa yang terjadi pada pamanku? Bertanya Kudamerta. Pertanyaan yang dilontarkan Kudamerta itu terdengar amat jelas. Pertanyaan yang tidak hanya mengusik para prajurit yang berkeliling bagaimana cara menjawabnya, tetapi seketika itu juga muncul rasa heran karena Kudamerta menyebut Panji Wirodopo sebagai pamannya. Padahal selama ini Panji Wirodopo berada di bawah pemerintahan Kudamerta. Di depan banyak orang Kudamerta acap mempertanyakan, namun kini dengan suara begitu serak dan bergetar, Raden Kudamerta secara lugas mengutarakan rasa geram dan amarahnya. Terlihat jelas betapa penting kedudukan Ki Panji bagi Raden Kudamerta. Gajah Mada datang mendekat, berusaha menenangkan Kudamerta. Percayakan kepadaku untuk menemukan siapa pembunuhnya, Raden, kata Gajah Mada. Sekarang silakan Raden kembali ke istana. Untuk sementara, lupakan apa yang terjadi dan menimpa paman Raden. Raden harus menjalani malam ini. Pusatkan pikiran Raden pada acara itu. Jangan pikirkan masalah ini, karena ada aku yang mewakili mengurusnya. Raden Kudamerta tidak menjawab ucapan Gajah Mada. Pandangan matanya tertuju pada timang yang terletak dan pakaian yang dikenakan Panji Wirodopo yang dengan segera dibungut dan dibersihkan. Wajah Kudamerta benar-benar menebal dan mengalami kesulitan untuk menerima peristiwa itu sebagai sebuah kenyataan. Ki Panji Wirodopo mungkin sosok yang menyebalkan karena orang itu memiliki banyak tuntutan yang merepotkan, yang sepak terjangnya sering menyudutkan dirinya serta membuatnya bingung. Namun, ketika Ki Panji Wirodopo itu kini terbunuh, bagaimanapun juga ada rasa tidak rela di permukaan hatinya. Baiklah, ucap Kudamerta dengan suara parau. Aku percaya kepadamu untuk menemukan pembunuhnya adik Gajah Mada. Raden Kudamerta menyimpan timang itu dan membawa ayunan langkah kaki yang terasa sangat berat. Para prajurit yang melingkar menyaksikan apa yang terjadi segera menyibak memberi jalan untuk lewat. Raden Kudamerta tidak punya pilihan. Ia terpaksa menyerahkan penanganan apa yang terjadi itu kepada Gajah Mada karena ia harus menjalani persiapan perkawinan yang diselenggarakan beberapa saat lagi. Peristiwa penting dalam perjalanan hidupnya yang mestinya membuatnya bahagia itu ternyata harus terganggu oleh sebuah peristiwa yang mengusik kemarahannya. Pusat perhatian kini tertuju kepada Gajah Mada. Siapa yang menyaksikan kejadian ini? Bertanya Gajah Mada. Dia yang melihat. Terdengar jawaban seorang prajurit.
Gajah Mada memperhatikan arah telunjuk prajurit itu yang ditunjukkan kepada prajurit yang lain. Prajurit yang menjadi sasaran arah telunjuk berusaha menghindar, namun terlambat dari tangkapan mata Gajah Mada. "Kamu kesini," panggil Gajah Mada. Prajurit yang berpangkat paling rendah di tataran keprajuritan itu merasa tak mungkin menghindar. Dengan agak ragu prajurit itu mendekat. Gajah Mada memiliki wibawa yang sangat besar, menyebabkan prajurit itu merasa gugup. Tangan kirinya bahkan agak buyutan. "Siapa namamu?" tanya Gajah Mada. "Wraha Kunjana, Kiai," jawab orang itu. Dipanggil dengan sebutan Kiai ternyata menyebabkan Gajah Mada terdiam. Di antara beberapa prajurit ada yang tidak kuasa menahan tawa melihat untuk pertama kalinya Gajah Mada dipanggil Kiai. "Kamu melihat apa yang terjadi, Wraha?" tanya Gajah Mada lebih tegas. Prajurit berpangkat paling rendah itu terlihat gugup, namun dengan sekuat tenaga berusaha menguasai diri. "Ketika aku datang, aku sedang berkelahi. Kiai Panji Wirodopo berkelahi dengan orang yang tidak dikenal. Terjadi perkelahian dalam bentuk gulat dan saling membanting. Celaka Kiai Panji Wirodopo yang tubuhnya kalah kuat dan kekar dari lawannya. Ia berhasil diringkus lawannya dan dilemparkan ke dalam kobaran api." Gajah Mada mengarahkan pandangan matanya ke kobaran api dari tumpukan kayu dalam jumlah cukup banyak sambil membayangkan betapa orang yang menjadi korban tentu mengalami kesakitan luar biasa. Bila boleh memilih atas bagaimana cara kematian yang menimpa, apalagi apabila memang hanya mati pilihannya, tentu akan banyak orang yang memilih mati dengan cara lain, bukan mati terbakar. Mati mendadak oleh serangan jantung merupakan pilihan yang menyenangkan daripada mati terbakar. "Kamu mengenal Panji Wirodopo?" tanya Gajah Mada. "Ya," jawab prajurit itu. "Tetapi kamu tidak mengenal siapa lawan berkelahinya?" tambahnya. Prajurit itu menggeleng. "Aku tidak tahu dan waktunya cepat sekali. Orang itu melarikan diri ke sana." Wraha Kunjana mengarahkan telunjuknya ke sebuah arah. Siapapun yang berlari ke sana akan terhadang oleh dinding yang tinggi. Adakah orang yang melakukan pembunuhan melompati dinding itu dengan cara memanjat salah satu pohon brahmastana dan kemudian menyeberang keluar dinding? Agaknya memang itulah yang dilakukan pelakunya. "Bagaimana perawakan orang itu?" tanya Gajah Mada. "Tidak jelas, Kiai," jawab prajurit itu lagi. Gajah Mada memperhatikan orang itu dengan lebih cermat. "Pakaian yang dikenakan atau ciri-ciri khusus yang ia punya? Gemuk atau kurus, tinggi atau pendek, apapun yang kau ingat." Gajah Mada menambah. "Mengenai soal gemuk atau kurus, orang itu lebih gemuk daripada Ki Lurah Panji Wirodopo. Tingginya menurutku tak seberapa tinggi dan wajahnya tidak tampak jelas," jawab Wraha Kunjana. Gajah Mada memperhatikan wajah orang yang melihat kejadian itu dengan tak berkedip dan bahkan cenderung melotot, menyebabkan prajurit itu harus menyimpan arus cemas yang memaksa jantungnya mengayun berdebar-debar. Lewat tatapan mata itu, seolah Gajah Mada sedang mengukur tingkat kejujurannya. Adakah yang ia katakan benar-benar sesuai kenyataan? Gajah Mada mendadak merasa tidak ada gunanya berprasangka dan mengukur kejujuran orang itu. Keterangannya tentulah sama dan sesuai dengan keadaan yang dilihatnya. Namun, sikap Wraha Kunjana memang aneh. Ia tidak termasuk ke dalam mereka yang bertikai dalam persoalan itu. Namun, mengapa sikapnya demikian gugup? Adakah sesuatu yang ia sembunyikan? Gajah Mada akhirnya merasa tak ada manfaatnya memeras keterangan apapun dari mulut prajurit bernama Babi itu, karena bukankah Wraha adalah nama lain dari babi sebagaimana Taksana adalah nama lain dari para ular atau Kukila nama lain dari para burung? "Baiklah," kata Gajah Mada,
Kau boleh pergi, aku tak membutuhkan kamu lagi. Gajah Mada menebar pandang ke puluhan prajurit yang wajah-wajah mereka terlihat mengombak, masing-masing mewakili warna perasaan mereka. Sedikit agak ke sudut, dua orang menepi dan berbicara dengan saling berbisik. Ternyata dugaanku benar, ucap orang pertama. Prajurit di sebelahnya menoleh. Dugaan apa yang kamu maksud? Pada suatu hari, jawab prajurit pertama, aku mempergoki keganjilan. Kejadiannya lebih kurang 3 bulan yang lalu, saat mereka hanya berdua. Maksudku saat Raden Kudamerta hanya berdua dengan Ki Panji Wirodopo. Aku bingung melihat Ki Panji Wirodopo memarahi Raden Kudamerta. Aku tak habis mengerti dari mana ia memperoleh hak memarahi itu. Sementara dalam sikap kesehariannya, aku melihat Raden Kudamerta yang sering membentaknya. Aku merasa yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ki Panji Wirodopo. Hubungan di antara mereka bersimpul teka-teki aneh. Prajurit kedua termangu mencerna ucapan prajurit pertama. Padahal pangkatnya jauh lebih rendah. Panji Wirodopo mendapat pangkat lurah prajurit baru saja, belum terlalu lama. Seingatku, belum setahun yang lalu. Itulah jawab prajurit pertama. Hal itu memunculkan rasa penasaran, siapa sebenarnya Ki Panji? Dalam hubungan apa ia terlihat begitu khusus di mata Raden Kudamerta? Mengapa ia begitu penting? Setidaknya seorang sampai harus membunuh. Aku tidak tahu, jawab prajurit yang seorang lagi. Juga apa alasan membunuh itu yang dilakukan tepat saat Majapahit sedang bergabung seperti ini? Jawaban yang dibutuhkan untuk pertanyaan itu menjadi sebuah pertanyaan yang menggantung bagai satu tutup terang di kegelapan malam yang tebal dan pekat. Apabila dirunut, kematian pada dasarnya bukanlah peristiwa aneh. Kematian akan menimpa siapa saja dan kapan saja, termasuk tumbuhan dan binatang, semua akan mati. Kematian karena pembunuhan menjadi tak biasa karena terjadi atas campur tangan pembunuhnya, dan itu bertentangan dengan rasa keadilan. Sementara kematian yang menimpa Ki Panji Wirodopo amat mencuri perhatian karena terjadi bersamaan dengan kalangan istana sedang bergabung kehilangan rajanya yang juga mati akibat pembunuhan. Terjalin hubungan apakah di antara kedua pembunuhan itu? Senopati Gagak Enggon yang didampingi Gagak Bongol datang mendekat. Kakang Gajah Mada memanggilku? Bertanya Gajah Enggon dengan sigap. Gajah Mada tak menjawab pertanyaan itu karena tatapan matanya lekat tertuju pada arah yang semula menjadi arah petunjuk Raha Kunjana yang menunjuk ke arah itulah pembunuh Panji Wirodopo melarikan diri. Berlahan Gajah Mada berbalik dengan tatapan nyaris tidak berkedip tertuju pada Gajah Enggon dan Gagak Bongol yang masing-masing merupakan pimpinan pasukan Bayangkara dan wakilnya. Oleh latihan kanuragan sebagai bekal prajurit, Gagak Bongol yang memegang pedang khusus bercirikan Bayangkara terlihat gagah dengan tubuh kekar dan bagus. Akan tetapi Gagak Enggon juga tak kalah. Meski sedikit lebih langsing dari teman yang sekaligus pesaingnya, Gagak Enggon dan Gajah Pradamba tampak berwibawa dan tidak kalah sangar. Pedang khusus Bayangkara yang selalu melekat di tangan kirinya menyebabkan siapapun akan berpikir 2 kali bila berniat berurusan dengan prajurit yang selalu berbicara dengan nada amat tegas itu. Akan tetapi, dibanding Gajah Enggon dan Gagak Bongol, penampilan Gajah Mada benar-benar tak tertandingi. Kakinya adalah kaki yang kukuh, tangannya adalah tangan yang kekar, dan otot-ototnya paling melingkar. Gabungan kekuatan dari Gagak Bongol dan Gajah Enggon tidak akan mampu menggoyahkan kaki Gajah Mada dalam adu dorongan.
Hal yang pernah dilakukan dalam sebuah latihan keprajuritan pada sebuah hari di masa lalu yang disaksikan secara langsung oleh mendiang Kologemot. Melengkapi tubuhnya yang demikian gagah dan kekar, Gajah Mada memiliki otak yang cerdas. Pendapat dan cara pandangnya ada kalanya bahkan jauh tembus ke masa depan dan sering mengagetkan yang menyimaknya. Jayanegara termasuk orang yang sering terkaget-kaget mendengar gagasan yang keluar dari benak Gajah Mada. Demikian kekar dan kuat tangan patih daha Gajah Mada sampai-sampai ia mampu menghantam bendi Jai Samudra dengan genggaman tangannya. Menggelegar suara bendi terdengar sampai ke batas dinding kota raja. Meski gong besar itu dipukul tidak menggunakan pemukul semestinya. Kamu masih bisa mengenali prajurit yang mati itu? Gagak Enggon dan Gagak Bongol bersamaan mendekat dan memperhatikan tubuh yang kosong itu. Siapa orang ini, Kakang Gajah? Tanya Bongol. Kamu tidak bisa mengenali? Balas Gajah Mada. Gajah Pradamba dan Gagak Bongol memperhatikan mayat dalam keadaan kosong itu dengan seksama. Dua orang pimpinan prajurit Bayangkara itu berusaha mengenali lebih cermat, namun keadaan mayat itu sangat rusak untuk bisa ditandai jati dirinya. Gajah Enggon menggelengkan tanda tak tahu. Gagak Bongol menyerah dengan membalikkan wajah ke arah Gajah Mada. Pernah mendengar nama Panji Wirodopo? Tanya Gajah Mada. Gagak Bongol dan Gajah Enggon terbelalak. Ini mayat Panji Wirodopo? Tanya Gajah Enggon dengan raut muka sulit untuk percaya. Sebagaimana Gajah Mada yang terkejut mengetahui orang yang terbunuh itu adalah Panji Wirodopo. Demikian pula Gagak Bongol dan Gajah Enggon. Ki Panji Wirodopo bukanlah nama yang terkenal. Bahkan tidak banyak prajurit di Majapahit yang mengenal nama itu. Namun kalangan Telik Sandi Bayangkara tidak mungkin menganggap nama Panji Wirodopo sebagai nama yang boleh diremehkan. Lebih-lebih setelah menyimak jejak sepak terjangnya dalam sebulan terakhir. Akan berbeda bila waktu ditarik mundur ke belakang. Nama Panji Wirodopo sangat lekat dengan sosok Mahapati atau Ramapati yang petualangannya menyebabkan perang amat berdarah terjadi ketika Majapahit menggebuk Lumajang. Ketika itu Panji Wirodopo tidak menggunakan namanya sekarang. Panji Wirodopo menggunakan nama aslinya. Panji Wirodopo yang sekarang justru merupakan nama palsu. Apa artinya ini? Tanya Gagak Bongol dengan raut muka tegang. Gajah Mada tidak menjawab, tetapi menyerahkan pencarian jawabannya kepada Gagak Bongol sendiri. Juga Gajah Mada tidak berbicara apapun pada Enggon. Raut muka Gajah Enggon menegang, matanya setengah mendelik. Demikianlah kebiasaan Gajah Enggon ketika dilibas rasa penasaran. Siapa yang melakukan pembunuhan ini? Tanya Senopati Gajah Enggon. Aku serahkan penelusurannya kepadamu, jawab Gajah Mada. Berpikirlah dengan segenap rasa penasaran Gajah Enggon, bahwa malam ini Tuanku Baginda Jayanegara tewas terbunuh. Ternyata pada malam yang sama di dalam lingkungan istana terjadi sebuah pembunuhan yang lain. Seseorang mati melalui pembunuhan pula. Masalahnya yang mati adalah Ki Panji Wirodopo, yang jejak jati dirinya baru kita temukan belum sebulan yang lalu. Kebersamaan hari kematian itu, adakah hanya sebuah kebetulan atau ada kaitannya? Apalagi bila kecurigaan itu bisa mengganggu para Tuan Putri Ratu dalam sidang menentukan siapa yang bakal ditunjuk menjadi raja menggantikan Tuanku Baginda. Jangan sampai para Tuan Putri Ratu mengambil pilihan yang salah. Sekali lagi, bukan anak-anaknya yang layak dipersoalkan, namun para calon suami mereka yang harus dipelototi dengan teliti. Gagak Bongol terdiam dan berpikir keras, matanya terarah ke satu titik. Atau
bisa pula ada kaitannya dengan kematian Ratanca? Mungkin, jawab Gajah Mada tangkas. Bisa juga berkaitan dengan Ratanca. Sebulan yang lalu, kita memperoleh keterangan atas gerakan orang-orang berniat merebut kekuasaan. Mereka bicara soal bagaimana menguasai Dampar andai Baginda Jaya Negara tidak lagi berkuasa. Tiba-tiba, sebulan kemudian, Tuanku Baginda Jaya Negara benar-benar kehilangan kekuasaannya, bahkan nyawanya. Bisa jadi, Ratanca berada di belakang permainan yang terjadi sebagaimana aku bilang. Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Oleh karena itu, gunakan saluran sandi yang kita miliki untuk menemukan jawab dari pertanyaan yang terasa aneh ini. Senopati Kakak Enggon menatap Gajah Mada tak berkedip. Kakang Gajah Mada tadi menyebut mengganggu para putuan putri ratu dalam menentukan siapa pengganti Baginda. Tanya prajurit pilihan itu. Gajah Mada seperti merasa enggan jawaban pertanyaan itu. Pertanyaan terasa bodoh ketika persoalannya sudah sedemikian jelas. Tentu sangat mengganggu. Gerakan orang-orang yang tak tahu diri ini akan membuat suasana menjadi keruh. Pendapatku, seyogyanya para tuan putri ratu jangan sampai menyerahkan kedudukan yang menyangkut hidup dan mati serta masa depan negara kepada orang yang salah. Aku sangat yakin kematian Panji Wirodopo ada kaitannya dengan hal ini. Gajah Mada menjawab. Wajah Gagak Bongol dan Gajah Enggon menegang. Apabila Gajah Mada sampai mengeluarkan pendapat macam itu, tentulah karena berasal dari pemikiran dan hitungan-hitungan yang mendalam. Dalam banyak hal, Gajah Mada bahkan sering mengemukakan pendapat-pendapat yang tidak terduga dan siapapun yang mendengar akan terperangah. Apalagi bila Gajah Mada berada di tempat berseberangan yang melawan arus atau pendapat umum dan ternyata Gajah Mada terbukti berada di pihak yang benar. Akan tetapi, apa yang diucapkan Gajah Mada itu masih belum sepenuhnya bisa dipahami. Enggon meletupkan rasa penasarannya itu. Sepeninggalan Tuanku Jaya Negara, tinggal memilih salah satu dari dua orang keturunan Baginda Wijaya, yaitu Sekar Kedaton Sri Gitarja dan Sekar Kedaton Dyahwiat. Apa sulitnya memilih satu di antara mereka? Masing-masing memiliki cacat dan kekurangan. Akan tetapi dengan segera Bongol menemukan cara berpikir Gajah Mada. Masalahnya bukan pada para Sekar Kedaton, kata Bongol. Masalahnya ada pada para calon suami mereka dan orang-orang berada di belakang mereka, termasuk orang-orang yang sekarang hangus terbakar. Bukanlah demikian Kakang Gajah? Gajah Mada tidak menjawab. Sosok berselubung teka-teki Ki Panji Wirodopo itulah yang kini amat menyita perhatiannya. Sesungguhnya keberadaan orang yang bernama Panji Wirodopo itu pernah memberikan kecemasan tersendiri. Dalam sebulan terakhir, telik sandi khusus telah dikirim untuk mengamati sepak terjangnya. Tetapi manakala Panji Wirodopo itu mati, kecemasan itu segera membias dan berubah bentuk menjadi biang penasaran karena jawaban yang dibutuhkan belum tampil ke permukaan. Siapapun pembunuh Panji Wirodopo agaknya mempunyai kepentingan yang sama meski berada di tempat berbeda. Kuberikan kewenangan sepenuhnya kepadamu, Gajah Enggon. Gajah Mada kembali menegaskan perintahnya. Telusuri kematian anak ini, cari latar belakangnya, temukan siapa pelakunya. Kamu boleh memecah tugas penyelenggaraan pembakaran layon dengan pasukan dari kesatuan yang lain. Gunakan kekuatan telik sandi sepenuhnya. Baik Kakang, Gajah Enggon menjawab dengan sigap dan tegas. Aku akan terjemahkan perintah Kakang Gajah dengan sebaik-baiknya. Gajah Mada mengalihkan perhatiannya kepada Gagak Bongol. Sementara, apa yang harus aku kerjakan Kakang Gajah? Tanya Bongol. Ada sebuah pekerjaan besar yang harus dikerjakan, dan aku menginginkan pekerjaan besar itu dikerjakan dengan sempurna tanpa cacat.
Walaupun belum ada perintah secara langsung dari para Tuan Putri Ratu, tetapi jelas bakal ada pencandian dan pendarmaan. Kuserahkan pengendalian pekerjaan besar ini kepadamu. Mendadak meluap dada Gagak Bongol mendapat pekerjaan yang bukan jenis pekerjaan sembarangan itu. Memimpin pembuatan candi yang melibatkan ratusan bahkan ribuan orang tentulah merupakan sebuah kehormatan. Gagak Bongol merasa inilah saatnya ia kembali tampil setelah rasa bersalah berkepanjangan akibat tindakan yang keliru yang pernah dilakukannya, yang menyebabkan seorang prajurit tak bersalah mati tertebas kepalanya sebagai akibat tuduhan yang salah alamat. Ketika itu, Bango Lumayang, seorang prajurit Bayangkara pengkhianat yang menggunakan nama Sandi Singaparepen, yang ternyata kaki tangan Rakuti telah menebar fitnah yang keji. Akibat permainan licik Singaparepen itu, seorang prajurit Bayangkara lain harus kehilangan nyawa karena tertebas lehernya dari bilah pedang di tangannya. Kematian Mahisa Kingkin yang semula diduga kaki tangan Rakuti itu harus ditebus dan menjelma menjadi mimpi buruk berkepanjangan. Seorang prajurit lain bernama Pradabasu yang membela Mahisa Kingkin menjadi demikian dendam kepadanya, bahkan permintaan maaf tidak meluruhkan hati Bayangkara Pradabasu. Pradabasu yang merasa sangat kehilangan teman mengambil pilihan mengundurkan diri, tidak lagi menjadi bagian pasukan Bayangkara. Di sebuah desa yang tak jauh dari luar dinding kota raja, Bayangkara Pradabasu menekuni pekerjaan bertani. Akibat peristiwa yang terjadi mendekati Bedander saat itu, Bayangkara Gagak Bongol tidak lagi mendapat kepercayaan untuk pekerjaan-pekerjaan besar. Justru Gajah Enggon yang melejit pangkatnya. Dengan pangkat senopati, ia memegang kendali sebagai pimpinan pasukan Bayangkara. Sementara Gagak Bongol hanya ditunjuk sebagai pendampingnya. Setelah sekian lama, baru kali inilah Gagak Bongol diserahi pekerjaan yang amat terhormat itu. Untuk mendapat kepercayaan lagi, Gagak Bongol harus menunggu 9 tahun lamanya. Akan aku selesaikan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, Kakang Gajah, kata Bayangkara Gagak Bongol. Sejak sekarang kau sudah boleh membuat rancangan yang harus kau lakukan, Gagak Bongol. Sementara itu, di mana pencandian akan dilakukan, diusahakan malam ini sudah banyak hal yang kemudian dibicarakan antara Gajah Mada, Gagak Bongol, dan Gajah Enggon. Ketika sang waktu menukik sedikit lebih tajam, mayat yang terbakar hangus itu akhirnya dipindahkan dari tempat itu. Langit tidak lagi tampak karena kabut yang turun merata membenamkan lembah dan ngarai di kaki Gunung Arjuno dan Anjasmoro, menyebar membenamkan kota Raja Majapahit ke dalam suasana yang temaram dan serba tidak jelas. Nun jauh di selatan, di wilayah Singosari, tempat leluhur para Raja Majapahit, tempat itu tersapu habis oleh gelombang kabut tebal yang berderap bagi barisan lampor berburu bayi yang terlahir dari perselingkuhan. Segenap sesaji untuk rangkaian upacara perkawinan telah disiapkan. Dengan disaksikan oleh jasad raja yang meninggal, direstui Ibu Ratu Tribuaneswari, Ibu Ratu Narendra Duhita, Ibu Ratu Pratsna Paramita, dan dipimpin langsung oleh Ratu Biksuni Gayatri. Perkawinan yang dilakukan dengan mendadak tanpa direncanakan itu dilaksanakan. Perkawinan kali ini dilakukan lebih banyak diselubungi duga, jauh dari niat untuk bergembira. Itulah sebabnya pakaian yang dikenakan mempelai putri harus disesuaikan dengan keadaan. Pakaian yang dikenakan Raden Cakradara dan Kuda Merta juga menyesuaikan dengan keadaan yang sedang berkabung.
Di dalam perkawinan yang mereka jalani, bangsawan dari Singosari dan Pamotan itu mengenakan jubah panjang berwarna putih dengan rambut digelung-keling. Ikut menyaksikan perkawinan itu, Aryatada mengenakan pakaian cara Brahmana. Tidak seorang pun yang hadir di ruangan itu yang berbicara. Para emban dan abdi dalam yang memperoleh kesempatan untuk menyaksikan secara langsung, menyimak dan memperhatikan dengan cermat dan seksama. Di antara mereka yang hadir, tak seorang pun tanpa keluarga Raden Cakradara maupun Raden Kudamerta, karena tak mungkin menghadirkan mereka malam itu juga. Setidaknya diperlukan waktu lebih dari sehari untuk pergi ke Pamotan, mengundang sanak keluarga Raden Kudamerta. Juga butuh waktu lebih dari sehari pulang dan pergi untuk menghadirkan sanak kadang Raden Cakradara dari Singosari. Berdiri tak jauh dari Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri, Mahapati Aryatada terlihat sangat bahagia. Mahapati Aryatada yang tua itu merasa bahkan mati pun ia ikhlas manakala melihat momongannya telah memasuki gerbang rumah tangganya. Bagi Mahapati Amangkubumi Aryatada, para Sekar Kedaton telah menyita banyak ruang kasih sayangnya. Dalam menyayangi Sri Gitarja dan Dyahwiyat memang tak ubahnya terhadap anak sendiri. Aryatada sendiri adalah orang yang tidak punya siapa-siapa. Istrinya telah meninggalkannya lebih dahulu, lebih dari 10 tahun lampau, dan tidak meninggalkan keturunan. Aryatada tidak berniat untuk berumah tangga lagi. Kesetiaannya kepada mendiang istrinya harus ditebus dengan menduda sampai tua. Bahkan telah diniati sampai mati. Terhadap keadaan itu, Sri Gitarja pernah menjodoh-jodohkan, misalnya dengan seorang emban abdi dalam istana, namun Mahapati Aryatada menolak. Aryatada pilih menebus kesetiaannya dengan tetap hidup sendiri dengan harapan kelak manakala pintu gerbang kematian dibukakan untuknya, ia akan bertemu kembali dan hidup bersama di alam abadi dengan istri yang sangat dicintai. Pertemuan di wilayah Pangrantunan itu sangat diyakini akan terjadi, menyebabkan Aryatada ada kalanya amat merindukan datangnya kematian. Berbeda dengan wajah Cakradara dan Sri Gitarja yang berseri tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya menjalani perkawinan itu, Kudamerta tak bisa memusatkan perhatiannya pada acara yang sedang dan harus dijalaninya. Kematian Ki Panji Wirodopo mulai memunculkan prasangka yang tumbuh dan mekar dengan cepat bagaikan jamur di tumpukan jerami yang membusuk. Kematian Panji Wirodopo sangat mengganggu pemusatan pikiran, membuat Raden Kudamerta seperti melayang, tidak menghayati rangkaian acara perkawinannya. Siapa pembunuh pamannya? Pertanyaan itu sangat mengganggu benaknya. Demikian juga dengan Dyahwiyat, Raja Dewi Maharajasa. Ia merasa dua kakinya melayang tidak berpijak di atas tanah. Dyahwiyat merasa apa yang harus dijalaninya kali ini benar-benar menjadi peristiwa amat penting dalam perjalanan hidupnya, yang celakanya ia tidak punya kemampuan untuk menghindar. Menatap calon suaminya, Dyahwiyat sungguh merasa gamang karena sama sekali tidak menyimpan gumpalan asmara sebagaimana layaknya diperlukan oleh seorang gadis terhadap jejaka. Asmara yang demikian Dyahwiyat tidak memiliki, kecuali kepada Ratanca. Justru ia pernah memilikinya. Kepada Kudamerta, meskipun ia merasa akrab, meskipun telah berulang kali ia ditunjuk mengalungkan rangkaian bunga di lehernya ketika menjadi juara dalam lomba keterampilan berkuda, tetapi hubungan yang terjalin lebih dirasakan sebagai hubungan kakak dan adik atau sahabat karib. Kepada lelaki itu, Dyahwiyat tidak memiliki gelegak jiwa sebagaimana ia pernah memiliki terhadap Dharmaputra Wenesuka, Ratanca.
Ratanca yang banyak memiliki masalah itu tidak bisa dijangkau. Ratanca telah mengambil perempuan lain sebagai istrinya. Lebih dari itu, Ratanca membunuh kakaknya. Harusnya kepada Ratanca ia menyimpan dendam sundul langit. Ratanca telah mati, apakah yang bisa diharap dari orang yang telah mati? Asmara pahit yang dipendamnya harus segera dilupakan. Ratanca telah menjadi bagian dari masa lalu. "Ada apa denganku?" gumam Dyahwiyat dengan isi dada membuncah dan menggelegak. Isinya penuh dan bergumpal-gumpal ketika Dyahwiyat melirik calon suaminya. Adalah sebuah kebetulan Raden Kudamerta juga mengarahkan pandangan matanya. Dyahwiyat tak melihat senyum di permukaan wajah Raden Kudamerta. Kudamerta juga sama sekali tidak melihat senyum di permukaan wajah Sekar Kedaton yang sebentar lagi akan menjadi istrinya itu. Menjelang upacara utama yang akan dilaksanakan beberapa saat lagi, kedua calon temanten putri dituntun oleh seorang emban tua yang sangat paham dengan apa yang harus dilakukan. Emban tua itu menggandeng tangan Sri Gitarja mendekat Ibu Ratu Tribuaneswari. Sri Gitarja segera bersimpuh sujud mencium kaki Ibu Ratu Tribuaneswari yang belum apa-apa sudah berlinang air mata. Sri Gitarja segera diraih dan dipeluknya. Diciuminya pipi dan kening gadis itu, rambutnya yang legam dan menebarkan wangi cem-ceman bunga kenanga dibusai beberapa kali. "Mohon restu Ibu Ratu Tribuaneswari," bisik Sri Gitarja yang terdengar jelas di telinga Ibu Ratu Tribuaneswari. "Aku iringi dengan doa dan puja setiap saat dan waktu. Semoga kau temukan kebahagiaan yang sejati. Meski kelak kau seorang ratu sekalipun, berbaktilah kepada suamimu," jawab Tribuaneswari. Ketika Sri Gitarja berlinang air mata dengan ujung selendang sewarna tanah dibasuh air mata itu yang diakhiri dengan anugerah pelukan. "Berbahagialah," bisik Tribuaneswari. Berbinar mata Ibu Ratu Narendra Duhita yang bersebelahan dampar dengan kakak kandungnya ketika menerima sungkeman dari Sri Gitarja. Dengan ketulusan hati tanpa sisa, Ibu Ratu Narendra Duhita memeluk dan memberikan restunya. Sebagai sama-sama istri mendiang Raden Wijaya, tak secuil pun Ratu Narendra Duhita menganggap Sri Gitarja bukan anaknya karena tidak terlahir dari kandungannya. Menyimak apa yang terjadi, Gajah Mada menyendiri ke sudut ruang. Prajurit muda usia yang memiliki pengaruh demikian besar di dunia keprajuritan itu dengan seksama memperhatikan raut muka Raden Kudamerta seolah menggeretaki semua pori-pori kulitnya. Rona wajah Raden Cakradara tidak luput pula dari perhatiannya. Sri Gitarja masih melanjutkan meminta restu dari para ibu ratu. Tangis Sri Gitarja tidak bisa dibendung ketika Ibu Ratu Pratsna Paramita melumurinya dengan pelukan berbasah air mata bahagia. Isi dada Sri Gitarja makin menggelegak meluap. Seorang emban bergegas mendekatinya untuk menyerahkan selembar kain kacu. Namun ternyata Sri Gitarja membutuhkan bantuannya untuk mengusap air matanya. Dengan berjongkok sambil menyembah, emban muda itu memenuhi permintaan bantuan itu. "Meskipun derajatmu lebih tinggi dari suamimu," berbisik Ibu Ratu Pratsna, "berbaktilah kepada suamimu dengan penuh kesetiaan dan pengabdian." Sri Gitarja mengangguk. Emban tua yang bertugas mengendalikan acara sujud sungkem itu selanjutnya membawa Sri Gitarja ke Ratu Biksuni Gayatri, ibu kandung yang melahirkannya. Ibu Ratu Gayatri menampakkan wajah yang bersih, jauh dari keruh duniawi.
Senyuman yang ditebar anak kelima Sri Kertanegara itu menjanjikan ketenangan dan kedamaian kepada siapapun yang datang kepadanya. Bahwa Ibu Ratu Biksuni Gayatri telah terbebas dari mata rantai karma. Mata rantai sebab dan akibat terlihat dari warna hatinya yang tidak meluap melihat buah hati yang dilahirkannya meskipun memasuki gerbang rumah tangga. Ratu Biksuni Gayatri meyakini bahwa bahagia yang terlalu bahagia adalah hal yang menyesatkan, seperti orang yang terjerat duka sampai amat berduka, lupa segala, juga menyesatkan. Di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Emban tua itu melanjutkan tugasnya, kali ini untuk Sekar Kedaton Dyahwiyat yang terlihat lebih tegar dari kakaknya. Atau boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Ketika para ibu ratu menangis yang menulari siapapun untuk menangis, Dyahwiyat sama sekali tidak menitikan air mata. Manakala menatap segenap wajah yang hadir di ruangan itu, yang hadir dan melekat di benaknya justru wajah Ratanca. Ayunan tangan Gajah Mada yang membenamkan keris ke dada prajurit tampan itu masih terbayang melekat di kelopak matanya. Srijaya Negara yang sudah berbentuk jasad tanpa jiwa di matanya bagai masih menggeliat meronta-ronta kesakitan karena racun mematikan yang diminumnya. Rangkaian peristiwa itu membayang dan susah dienyahkan. Dyahwiyat kaget ketika tangan emban tua itu menyentuh lengannya. Seketika lenyap terampas segenap lamunannya. Dyahwiyat merasa kakinya sangat ringan dan melayang ketika emban tua itu membawanya melangkah. Bayangan wajah Raden Kudamerta dan Raden Cakradara bergoyang ketika Dyahwiyat melintasinya. Tanah tempat kakinya berpijak, bergelombang, tidak rata. Emban tua itu terkejut ketika Dyahwiyat sedikit terhuyung, tetapi dengan segera menguasai diri. Apa yang terjadi itu tidak luput dari pandangan para ibu ratu dan memaksa Ratu Biksuni Gayatri mencuatkan sebelah alisnya. Bahkan Gajah Mada dan Mahapati Aryatada mampu menangkap kejadian itu dan memperhatikan lebih cermat. Raden Cakradara yang juga melihat tidak berusaha menelusuri lebih jauh, sementara Raden Kudamerta kebetulan sedang menunduk sehingga tidak melihat apa yang terjadi. Para ratu memperhatikan sikap Dyahwiyat dengan lebih cermat dan memang terlihat perbedaan yang tegas antara kakak dan adiknya itu. Sri Gitarja menampakkan rasa kegembiraannya dengan jelas, rasa bahagianya terbaca dengan sangat lugas. Sebaliknya, Dyahwiyat berbalikan dengan sikap kakaknya. Manakala sungkem itu dilakukan di hadapan Ibu Ratu Tribhuwaneswari, Dyahwiyat tidak mengeluarkan secuil pun kata-kata, juga tak ada basah air mata. Gadis itu hanya menunduk dan dengan sangat santun merapatkan dua telapak tangannya dalam sikap menyembah. Ibu Tribhuwaneswari meraih dan memeluknya, diciuminya kening Sekar Kedaton itu. "Jalanilah hidupmu," kata ibu ratu tertua. "Jadilah seorang ratu yang baik untuk rumah tanggamu. Semoga Hyang Widi memberimu keturunan yang berbakti dan berguna untuk negeri ini." Dyahwiyat nyaris tidak mengangguk. "Terima kasih Ibu Ratu," jawabnya amat lirih, nyaris tanpa tenaga. Emban tua yang bertugas menuntun Dyahwiyat menjalani acara itu merasa heran. Namun, disimpannya rasa penasaran itu di dalam hati bahwa dalam dada Dyahwiyat sedang ada gumpalan sesak yang membuncah, menggelegak makin terbaca dari sikap Dyahwiyat yang hanya diam, tak berbicara apa-apa manakala melakukan sungkem di hadapan Ibu Ratu Narendra Duhita dan Ibu Ratu Pratsna Paramita. Dari raut mukanya terbaca jelas Dyahwiyat sangat tidak senang menjalani perkawinan itu.
Raut muka Dyah Wiyat itu juga tidak luput dari perhatian Ibu Ratu Biksuni Raja Patni Gayatri. Bagaimanapun juga, ratu termuda janda mendiang Raden Wijaya itu adalah perempuan yang melahirkannya, memberikan air susu, melengkapi rasa kasih sayang yang dilimpahkannya, yang merasa cemas ketika anak itu sakit dan selalu berharap semoga ketika dewasa kelak akan menemukan kebahagiaannya. Sebagai ibu, dengan sendirinya Ratu Gayatri amat mengenali bahasa wajah ataupun bahasa sikap anaknya. Raut muka Dyah Wiyat yang pucat dan terbebani merupakan isyarat anaknya sedang menyimpan gumpalan masalah, hal yang tidak akan luput dari perhatiannya. Namun Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa memang tidak punya pilihan lain, dan sebagian diantaranya memang merupakan kesalahannya sendiri. Mestinya Dyah Wiyat menolak ketika ikatan perjodohan itu dulu dirancang. Buat dari sikapnya yang demikian itu kini harus dipetik. Perkawinan itu harus dijalani sampai tuntas. Walau kakinya bagi kehilangan tenaga untuk menompang tegak tubuhnya, walau mulutnya terkunci kehilangan kekuatan untuk berbicara mengucapkan ikrarnya, Dyah Wiyat tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus menerima apa yang disodorkan itu. Maka demikianlah melalui rangkaian adiupacara perkawinan itu, Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani telah menjadi seorang istri bersuami Cakreswara Sri Kertawardana Prabu Singosari. Sementara Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa merasa dirinya terjebak dalam perkawinan yang tidak bisa dihindarinya dengan bersuamikan Udamerta Sriwijaya Rajasa Sang Apanji Wahningyun.